Dan sekarang kita masuk ke surat yang ke-96, surat Al-Alaq. Dan tentu surat Al-Alaq ini ya beda dari surat-surat sebelumnya dari sisi jumlah ayat. Jumlah ayatnya lumayan ya. Jumlah ayatnya ada 19 ayat, tapi tidak mengapa karena toh ayatnya juga pendek-pendek. Nah, baik, kita langsung simak surat Al-Alaq, di mana surat Al-Alaq ini surat yang Makkiyah, dan surat Makkiyah adalah surat yang seluruh atau kebanyakan ayat-ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi SAW menjejakkan kaki beliau di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 dan juga terus sampai ayat kelima ini bahkan ya bukan hanya sekedar surat ini surat Makkiyah, bahkan ini ayat 5 ayat pertama adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan praktis ulama ya hampir ijma' bahwa inilah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang hampir ijma sebagai bentuk kejujuran ilmiah, karena nyatanya seorang sahabat Jabir bin Abdullah pun ya, berpendapat bahwa yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan surat Al-Alaq, tetapi awal surat Al-Muddathir, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan seperti ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jelaskan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ini kurang utuh informasi yang beliau dapat. Kemudian juga ada kesalahpahaman beliau tentang yang dimaksud dengan yang pertama turun, sehingga beliau mengira bahwa Al-Muddathir turun lebih dulu daripada surat Al-Alaq. Tapi yang benar adalah pendapat hampir semua ulama bahwa surat yang pertama turun adalah sebagian Al-Alaq. Tentu kita sebut sebagian karena kalau utuh, maka yang pertama kali turun utuh satu surat full adalah surat Al-Fatihah. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ini yang menciptakan makhluk-makhluk. Dan ini ucapan ini dibacakan oleh Jibril sebagaimana kisah yang kita semua sama-sama ketahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir menjelang usia beliau 40 tahun, beliau rajin berkontemplasi, bertahannuts, atau kita juga kadang mengistilahkan bersemedi, merenung, menyendiri, ya, atau sebagian orang juga menyebutnya dengan istilah bertapa. Walaupun tentu nanti kita harus pahami bahwa di sini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak merupakan ibadah-ibadah secara khusus yang di luar hal yang normal dilakukan oleh manusia, tetapi beliau lebih kepada menyendiri dan merenungi ya alam ini, merenungi tentang ketuhanan, ya mengapa kok kaum musyrikin atau teman-teman beliau masyarakat Mekah melakukan kemusyrikan dan seterusnya. Dan kita semua tahu bahwa Nabi SAW belum pernah dan tidak pernah melakukan kemusyrikan, tidak pernah menyembah berhala sedikit pun, ya, dan tidak pernah melakukan dosa besar, bahkan juga dosa kecil, sebagaimana disebutkan pendapat yang benar, bahkan dosa kecil pun tidak beliau lakukan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa pergi ke Gua Hira, merenung di sana, ya, agar lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk kota Mekah, yang mana kemudian Nabi setiap bepergian ke Gua Hira tersebut, beliau selalu membawa bekal dari istri beliau Khadijah. Nanti kalau bekalnya habis, beliau pulang lagi. Kemudian beliau tinggal beberapa saat di Mekah. Kemudian jika beliau ingin lagi bertahannuts, berkontemplasi tadi, beliau ambil bekal dari Khadijah lagi, pergi lagi. Kemudian beliau berkontemplasi di Gua Hira. Jika sudah habis bekal, beliau balik lagi. Seperti itu. Dan beliau sendiri cerita bahwa 6 bulan sebelum turun wahyu pertama kali, mimpi beliau selalu benar. Ini setelah falakis subah, seperti terang benderangnya subuh ketika memancar fajar tersebut. Jadi ini salah satu isyarat beliau bentar lagi jadi nabi. Beliau mimpi kemudian terjadi, mimpi terjadi. Nah, ini awal pertama. Ini ya permulaan beliau nanti akan mendapat wahyu, agar beliau tidak kaget juga. Para ulama sendiri beda pandangan tentang apa ibadah yang dilakukan Nabi saat kontemplasi dan
bukan di sini mungkin tempat untuk membahasnya. Intinya beliau tidak melakukan hal yang bertentangan dengan tauhid, justru dengan bimbingan Allah dan ilham Allah apa yang beliau lakukan di sana. Kurang lebih setidaknya kita punya gambaran konsepnya mirip iktikaf, yaitu menyendiri, ya, mengingat Allah, ya, dan hal-hal yang semisal. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, sebelum jadi Nabi sudah ada bebatuan yang memberi salam pada beliau. Ini sekali lagi, dan juga banyak mujizat-mujizat dalam tanda kutip bagi beliau sebelum beliau jadi Nabi. Sebenarnya melanjutkan, katakan alaq di alaqah. Jadi mungkin lebih, kalau kita bilang alaq sekumpul, tapi jamak justru. Memang dia alaqah sendiri, gumpalan-gumpalan darah yang dia uncountable noun, tidak bisa dihitung, ya. Tapi demikian alaq ini jamak dari alaqah, di mana alaqah kita dapat terjemahkan gumpalan darah. Ini manusia prosesnya dari mohon maaf, air mani yang bertemu dengan itu masuk ke dalam ovu, terus ini salah satunya di mana nampak manusia itu masih dalam bentuk yang penuh dengan darah belaka, belum menjadi gumpalan daging atau yang lebih daripada itu. Antara alaq dan atin, di mana surah atau ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pembentukan. Maka di sini surat selanjutnya, ini munasabahnya, koherensinya, korelasinya adalah bahwa Allah ciptakan manusia yang sedemikian luar biasanya ternyata hanya dari segumpal darah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini korelasi, dan selalu sudah saya sebutkan bahwa antar ayat yang berdekatan, antar surat yang bersebelahan pasti memiliki keterkaitan hubungan, karena Allah mustahil mengurutkan surat, mengurutkan ayat asal-asalan randomly, melainkan pasti dengan hikmah yang luar biasa. Kadang kita tahu, kadang dan lebih banyak yang tidak kita hikmah dan rahasianya. Kemudian ayat ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah, penegasan, bacalah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan di ayat yang keempat bahwa Allah allazi 'allama bil qalam, perantara menulis dan membaca. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang belum dia ketahui. Ini 5 ayat pertama. Dan dari sini Masya Allah, Nabi SAW kemudian, ya, dilepaskan oleh Jibril dari pelukannya setelah disuruh baca 3 kali, kemudian tetap mengatakan ma'ana biqari, saya tak mampu baca. Kemudian akhirnya Jibril peluk dan bacakan 5 ayat ini, kemudian dilepas Nabi SAW, ya, kalut, ya, kaget, shock, kemudian segera pulang ke Khadijah mengatakan zamiluni, selimuti aku. Khadijah istri yang soleh, tidak nanya-nanya dulu, ya, kenapa nih, enggak, tapi langsung kemudian menyelimuti beliau, menenangkan beliau, dan seterusnya. Dan ini 5 ayat, kita sendiri bisa bayangkan ya betapa luar biasanya dampak 5 ayat ini bagi kemajuan peradaban umat manusia seterusnya. Baik, kemudian nanti kita akan singgung lebih dalam tentang itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6, dan ayat ke-6 dan sampai ayat ke-19 turun sekaligus juga. Jadi bisa kita sebut bahwa surat Al-Alaq turun 2 kali. Yang pertama 1 sampai 5, yang kedua 6 sampai 19. Adapun 6 sampai 19 maka nanti, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menampakkan dakwah beliau. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalla, sekali-kali tidak. Sungguh manusia melampaui batas. Manusia di sini umum, ya. Manusia secara umum melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, tatkala sudah melihat dirinya berkecukupan. Tatkala sudah melihat dirinya tak lagi membutuhkan siapapun. Padahal kata Allah, inna ila rabbika ruj'a, ayat 8. Padahal sungguh hanya kepada Rabbmu lah kelak engkau akan dikembalikan. Kalian akan dipulangkan, dimintai pertanggungjawabannya. Kok malah kalian merasa tidak lagi butuh Tuhan, merasa sudah berkecukupan, melampaui batas bahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada sang nabi, ara'aital ladzi yanha, wahai nabi, tidakkah engkau melihatnya orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba tatkala sedang salat,
Jadi maksud dengan alladzi yanha, alladzi di sini yang melarang seorang hamba tatkala mau sholat adalah Abu Jahal, adalah Abu Jahal. Adapun abdan, seorang hamba tatkala sholat, di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Walaupun tentu, sebagaimana kaidah tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Patokan pemahaman terhadap ayat Quran adalah berdasarkan keumuman teksnya, bukan berdasarkan kekhususan latar belakang dari turunnya ayat tersebut. Memang ayat ini turun terkait dengan Abu Jahal yang dia hendak mencegah Nabi sholat di dekat Ka'bah. Jadi Nabi sholat dekat Ka'bah. Abu Jahal kemudian ya dia seolah mau bikin challenge ya. Dia bilang ke teman-temannya, hey, kalian lihat mampu nggak kira-kira saya nih mencegah Nabi Muhammad dari mencegah si Muhammad ini dari sholat. Ya saya akan ganggu dia sholat. Saya bawa kotoran dan semisalnya. Ini ada satu momen seperti itu. Ada satu momen Abu Jahal seperti itu. Kemudian akhirnya Abu Jahal hendak melarang Nabi SAW sholat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ara'aita in kana 'alal huda?" Ayat 11. Kamu lihat apa dia ini berada di atas petunjuk? Ya ini sih Nabi Muhammad SAW ini kan di atas petunjuk. Sementara Abu Jahal tidak. Aw amara bit taqwa, atau Nabi Muhammad SAW memerintahkan takwa. Sementara si Abu Jahal justru melarang dari takwa. Jadi Abu Jahal kemudian hendak mendekati Nabi sedang sholat. Ingin menginjak leher beliau saat mau sujud. Ingin melempar wajah Nabi saat sedang sholat dengan kotoran tanah. Atau lanjutannya, ini masih momen-momen seperti itu. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tidak kamu lihat ini si Abu Jahal ini. Justru mendustakan, justru berpaling. Jadi Allah sebutkan beberapa hal tentang Abu Jahal. Yang pertama, alladzi yanha 'abdan idza shalla. Dia melarang Nabi Muhammad dari salat. Yang kedua, tidak berada di atas petunjuk. Yang ketiga, melarang dari takwa justru. Yang keempat, mendustakan. Yang kelima, berpaling. Terus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lam ya annallaha yara. Apa nih orang nih, Abu Jahal nih tidak tahu bahwa Allah melihat? Kalla, tidak, sekali hal tidak. Ayat 15. La illam yantahi la nasfa'am bin nasih. Kalau dia tidak berhenti dari hendak menginjak leher Nabi, hendak mengotori wajah Nabi, la nasfa'am bin nasih, niscaya kami cengkram ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang penuh dusta lagi penuh dengan kesalahan. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW tatkala sedang sholat tersebut, ini disebutkan athar ini oleh Al-Hafidh Al-Baghawi, ini juga Imam Al-Hafidh Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir mereka berdua, bahwa tatkala Abu Jahal hendak mendekat, kemudian Abu Jahal terhenti. Kemudian wajah beliau atau wajah dia kemudian pucat. Kemudian beliau mundur, kemudian lari. Sehingga kagetlah teman-temannya yang sedang nongkrong-nongkrong ke Ka'bah, yang sedang mungkin menertawakan ini Abu Jahal hampir menginjak leher Nabi. Mereka kaget. Kok si Abu Jahal tiba-tiba lari? Kenapa dia tiba-tiba mundur? Kemudian ceritalah dia, saya tadi melihat, kata Abu Jahal, ada makhluk sebesar unta hendak mencengkram saya kalau maju. Di sekelilingnya ada api-api membara. Nah, itulah kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kalau dia nih tidak berhenti nih saya cengkram ubun-ubunnya. Ubun-ubun penuh dusta, ubun-ubun penuh dengan kesalahan. Abu Jahal sebenarnya sebelumnya sudah bilang, nah kalau seandainya si Muhammad ini nantang kita, saya akan panggil nadi saya, klub saya, tempat tongkrongan saya. Ini tempatnya di Darun Nadwa dan juga di beberapa tempat di Mekah ini terpandang Abu Jahal salah Aisyah. Buahnya banyak. Kalau main kroik banyak juga yang siap bantu dia. Maka dia tantang. Mana sih? Nah. Coba-coba dia sempat menantang seperti itu. Maka kata Allah, sekarang dia mau nginjak leher Nabi Muhammad,
kami ya munculkan ini tadi makhluk sebesar unta, kemudian penuh dengan api saat mencengkram si Abu Jahal kalau maju saja selangkah lagi. Itulah kata Allah, "Falyad'u nadiyah," silakan si Abu Jahal, panggillah teman-temannya, panggillah kelompoknya, panggillah tuh teman-teman tempat tongkrongan. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil para malaikat zabaniyah. Ini penting ingat bahwa zabaniyah bukan satu nama malaikat, ya, tapi zabaniyah ini nama sejumlah malaikat. Zabaniyah sendiri jamak dari zibni, zibniyun, yang artinya yang mendorong dan menarik dengan kuat. Mendorong, mencebloskan, dan menarik dengan ini zabaniyah. Jadi zabaniyah bukan nama seorang malaikat, tapi seperti julukan bagi sekelompok malaikat yang memang tugasnya menyiksa di neraka, di mana Allah sebutkan dalam surat 74 ayat 30 bahwa jumlah mereka ada 19. Jadi kalau dia berani maju saja, akan dibunuh oleh malaikat. Dan kalau dia panggil teman-temannya, Allah panggil pula 19 malaikat. Malaikat bukan sembarang malaikat, malaikat penyiksa di neraka, malaikat zabaniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, "Kalla, jangan, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan turuti Abu Jahal kalau melarang sholat. Tetap sholat. Tetap laksanakan perintah Tuhanmu untuk sholat. Jangan takut. Wasjud, sujud. Waqtarib, dan teruslah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa." Perjamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke pelajaran-pelajaran yang seperti biasa kita cukupkan 5 pelajaran dari sekian banyak mutiara-mutiara ilmu dari surat Al-Qur'an. Ada beberapa poin menarik yang ingin Al-Fakir singgung. Yang pertama adalah bahwa di ayat yang ke-15, la nasfa'an bin nasiyah, ini ada dalam ilmu nahwu disebut dengan nun taukid khafifah. Nun taukid dalam ilmu nahwu dan sharah disebut nun taukid khafifah, la nasfa'an, sungguh kami akan menarik, cengkram. Di mana nasfa'an ini dia aslinya nun mati, tapi ditulis dengan bentuk tanwin. Nah, maka cara membacanya kalau kita wakaf di situ bukan dengan la nasfa'an seperti bentuk aslinya, tetapi justru dengan bentuknya saat sudah ditulis di Al-Quran. Yaitu kita berhenti di situ, andai berhenti ya, walaupun ini wakaf mungkin pada dasarnya wakaf yang tidak begitu tepat, ya, mungkin bisa masuk kategori wakaf qabih bahkan, ya, karena memisahkan antara kata kerja dengan hal yang menjadi semakna dengan objeknya. Tetapi dalam rangka ilmu tajwid, maka dia masuk kategori wakaf ikhtibari, berhenti untuk mengetes kemampuan seorang siswa. Dia bisa nggak berhenti, atau seorang santri bisa nggak berhenti di sini dengan cara yang tepat. Maka di sini bisa kita nyuruh santri untuk berhenti. Coba berhenti nih, la nasfa'an, berhenti. Maka cara yang benar adalah la nasfa'an, seperti riwayat. Walaupun aslinya dia la nasfa'an, dan nun taukid khafifah, dan nun taukid khafifah di Al-Quran hanya ada 2 saja, dan dua-duanya ditulis dengan fathatain seperti ini persis. Satu lagi di surat Yunus, ya. Satu lagi di surat Wal, di surat surat Yusuf, surat yang ke-12, di halaman yang ke-3 dari akhir juz yang ke-11, halaman yang ke-3 dari belakang surat juz yang ke-11, surat Yusuf. Baik, itu dua-duanya sama di sana. Wala yakuna minas shagirin, kalau di sana wala yakuna, jadi kalau berhenti seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah di akhir surat ini ada ayat sajadah, dan ini satu dari 2 ayat sajadah di juz 30, di mana mayoritas ulama mengatakan ini disunnahkan untuk sujud ketika ada ayat seperti ini. Dan kita semua tahu bagaimana cara sujudnya, tapi mungkin bukan di sini tempat menerangkannya, tapi intinya ini satu dari sekian banyak sujud, dan sujud tilawah pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang benar, paling kuat adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dan kalau seandainya imam ingin sujud di akhir seperti ini, maka dia sujud ya, ingin sujud. Sekali lagi, kalau tidak sujud tidak mengapa karena sunnah. Jika ingin sujud, maka ada 2 pilihan.
Yang pertama dia kemudian sujud, langsung setelah waqtariba sujud, Allahu Akbar sujud, kemudian bangun, kemudian dia langsung takbir lagi ruku. Allahu Akbar. Jadi waqtariba terus sujud, kemudian berdiri lagi, kemudian takbir ruku. Kemudian pilihan kedua, dia waqtariba sujud, kemudian bangun berdiri, tegak lagi, kemudian membaca satu ayat atau satu surat lagi. Kemudian baru takbir ruku. Dan tidak boleh langsung setelah sujud tilawah, langsung ruku tanpa berdiri dulu. Tidak boleh sujud langsung ruku, itu nggak boleh. Baik, ini saja yang ingin disampaikan. Kemudian kita masuk ke 5 pelajaran dari surat ini. 5 pelajaran terpenting. Yang pertama, bahwa surat Al-Alaq ini pesan keilmuannya sangat nyata, jelas. Dari sini kita bisa ambil pelajaran pertama bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Bahkan ayat yang pertama turun, itu justru bunyinya bukan ya, mohon maaf ya. Bukan berarti menyampingkan, tapi ini fakta kenyataan, walaupun tersampaikan juga secara tersirat. Tapi saya ingin tegaskan bahwa yang turun pertama kali ayat bukan mengatakan, Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tidak seperti itu. Atau, aqimis sholah, atau atiz zakat, tidak. Bukan dirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, puasalah, tidak. Padahal ini kan rukun-rukun Islam. Tapi justru Allah perintahkan justru iqra, perintah pertama iqra. Malah kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, turun surat Al-Alaq ini bukan dengan basmalah dulu. Jadi turun langsung iqra, bismillahirrahmanirrahim. Turun, jadi Anda boleh kata yang pertama kali turun dari wahyu Nabi Muhammad SAW adalah perintah tentang ilmu pengetahuan, bacalah. Walaupun tentu baca di sini kemudian pada akhirnya mengandung pesan tauhid juga, mengandung pesan akidah yang kemudian juga mengandung pesan bahwa agamanya dibangun di atas beberapa prinsip unsur-unsur ibadah-ibadah. Tapi semua ini secara tersirat. Tapi secara tersurat maka perintah membaca. Perintah untuk ilmu pengetahuan, dan Islam tidak membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya ketika ilmu tersebut bermanfaat baik bagi di akhirat atau juga di dunia dan juga atau mungkin di dunia dan di akhirat sekaligus. Semua ilmu tersebut ketika bermanfaat ya adalah ilmu Islami, ilmu sesuai dengan syariat. Baik, kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa ilmu yang diperoleh seorang hendaknya menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat bahwa surat ini diawali dengan Iqra dan diakhiri dengan waqtariba. Iqra waqtariba. Maka bacaan Anda, baik ilmu-ilmu yang terkait dengan agama maupun ilmu-ilmu mungkin tidak terkait langsung dengan agama, maupun punya kaitan pasti, harusnya membawa Anda bukan semakin sombong, ya, melampaui batas, atau ar-ra'ahustagna, melihat diri sudah cukup, tidak butuh Tuhan lagi. Tapi justru harus membuat Anda wasjud, semakin tunduk pada Tuhan. Waqtarib, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang diinginkan Islam. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, betapapun banyak yang diperoleh manusia, tetap pada akhirnya dia berasal dari Allah. Allah yang mengajarkan, Allah ajarkan dengan perantaran pena, Allah ajarkan manusia yang tidak diketahui, dan tetap pada akhirnya Rob mulai yang lebih mulia. Iqra wa rabbukal akram. Jadi, pesan pelajaran ketiga adalah sepintar-pintar seorang, pada akhirnya Allah jauh lebih berilmu. Bahkan kepintaran dia pun semuanya tanpa terkecuali berasal dari ilmu yang Allah ajarkan. Kemudian pelajaran yang keempat adalah bahwa manusia cenderung ketika dirinya sudah punya sesuatu kelebihan melampaui batas, sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan yang arogan, tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai ketakwaan, bahkan mungkin cenderung mendustakan ajaran-ajaran Tuhan, bahkan cenderung mungkin melarang dan ya berlaku diskriminatif terhadap orang-orang yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kecenderungan sebagian manusia yang tidak bertakwa adalah ketika dia memiliki kelebihan seperti itu. Punya kelebihan harta, ya kemudian menggunakan dalam dosa. Punya kelebihan ilmu, dia justru menggunakan kecerdasannya untuk mencurangi orang, misalnya. Dia punya kelebihan jabatan, maka dia salah gunakan jabatan tersebut. Dia punya banyak sekali mungkin yang dimiliki oleh seseorang manusia,
Tetapi kemudian jika tidak diiringi dengan takwa, tidak diiringi dengan ilmu yang disebutkan di awal, justru dipenuhi dengan hawa nafsu, maka yang ada adalah layat toho, melampaui batas. Kemudian pelajaran terakhir, last but not least, adalah bahwa siapapun yang coba-coba menghalangi Islam, siapapun yang coba-coba mencegah orang untuk melakukan ketaatan ketika memang berhak untuk melakukannya, ya secara dasar agama, kemudian dia halang-halangi, tidak diberikan haknya, maka nantikan saja hukuman Allah. Nantikan saja hukuman Allah. Dia coba-coba melarang orang untuk menjalankan Islam, melarang misalnya memakai jilbab, melarang misalnya untuk sholat, melarang misalnya untuk berpuasa, melarang ya orang Islam untuk menjalankan utuh agamanya. Orang Islam tidak dibolehkan menjalankan sebagian agama misalnya. Padahal seharusnya Islam ini dilakukan secara utuh, seluruhan. Sebagaimana Islam juga agama yang utuh, komprehensif. Ada yang melarang, maka nantikan saja. Allah akan memberikan hukumannya. Ini Allah sebutkan baru sholat saja. Apalagi kalau yang lebih tinggi daripada itu, apalagi dilarang beriman, bahkan mungkin kalau beriman disiksa, maka kan saja hukumannya. Falyad'una, dia silakan kamu panggil sana siapa teman kamu. Allah akan panggil malaikat-malaikat penghukumnya. Pasti cepat atau lambat di dunia, atau di dunia dan di akhirat, atau di akhirat saja pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan itu jangan salah pahami di sini fatwa para ulama yang mungkin membatasi pelaksanaan ibadah-ibadah komunal yang berjamaah, jangan difahami sebagai melarang hamba untuk sholat. Ya karena di sini melarang bukan karena landasan syariat. Adapun para ulama hari-hari ini melarang dengan landasan syariat. Justru apa yang mereka larang inilah yang benar sesuai dengan Islam. Justru Anda malah bersalah ketika Anda memaksakan diri untuk melakukan ibadah secara berjamaah komunal di masjid jauh lebih besar, dan Islam tidaklah menginginkan satu maslahat ketika maslahat tersebut tidak sebanding dengan mudarat yang ditimbulkan. Bahkan Islam pasti melarang hal tersebut meskipun mengandung maslahat, tidak justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Inilah beberapa poin penting tentang tafsir dan tadabbur surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan sebagian tentu, dan surat yang seharusnya menjadi perhatian kita kaum muslimin sekalian, apalagi yang membacanya juga di surat di sholat-sholat kita selama bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Nasuman wal fatun qaribu bisyaminin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.